Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul khamis 23 Oktober 2025 malam Jum'ah, setelah melaksanakan salat maghrib, ibadah yang sangat agung, maka Allah mudahkan bagi kita ibadah yang berikutnya, menuntut ilmu, ibadah yang sangat agung di sisi Allah, sesuai perintah Nabi kepada kita, thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kaum muslimin. Pembahasan kita pada kesempatan petang ini masih dari keimanan ahli sunnah, beriman kepada adabul qabr, nikmatul kubur. Maka su'alul kubur dan ni'amul kubur dan adabul qabr itu hakikatnya ada. Dan pendalilannya di Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Adapun ijma' maka telah dinukilkan oleh para ulama sepakat kaum muslimin bahwa orang yang mati di alamil barzah, antara dua alam, selesai dari alam dunia dan belum masuk kepada alam akhirah, maka di al-barzah mereka mendapatkan soal pertanyaan. Jika dijawab dengan baik, balasannya baik. Jika tidak bisa menjawab, balasannya buruk. Kemudian yang kedua diberikan nikmat kubur, dan yang ketiga diberikan adab kubur. Dalil tentang pertanyaan bisa dijawab atau tidak tergantung dari keimanan. Ayat Al-Quran, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka Allah tegaskan, Allah jadikan dia bisa menjawab dari soal-soal kubur yang tiga. Man rabbuk, man nabiyuk, wa madinuk. Dijawab dengan benar, Rabbku Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad. Maka inilah dari ayat pendalilan di Al-Quran, dan telah kami sebutkan bagaimana juga Allah menampakkan kepada ahli Fir'aun, annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah udkhulu ala fir'auna asyaddal adab. Maka api neraka itu ditampakkan di siang hari, pagi hari, dan di petang hari kepada orang-orang yang berada di alam kubur sekarang, seperti keluarga Fir'aun. Kemudian setelah hari akhirah dibuka dengan the doomsday ataupun the end of the world ataupun hari kiamat, maka manusia berpindah dari alamul barzah ke alam yang hakiki. Maka pendalilan di Al-Quran selesai, dan begitu pun di dalam hadis-hadis yang banyak. Maka di dalam hadis seperti telah kita sebutkan dari Imam Al-Bukhari, Aisyah didatangi oleh Yahudiyah yang bertanya, apakah Allah mengadab manusia-manusia di kuburnya? Maka akhirnya Aisyah menanyakan kepada Nabi, an adabil qabr. Maka ditanya Nabi tentang, ya Rasulullah, apakah orang-orang Yahudi sekarang diadab? Na'am adabal qabri. Tentu mereka sekarang diadab di kuburannya.
Maka oleh sebab itu Nabi di saat membaca tasyahud al-akhir, dalilnya juga dia berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masihid dajjal wa min adabil qabr. Dan pendalilan juga telah kami sebutkan di pelajaran yang lalu dari beberapa hadis, dan yang belum seperti hadis Ibnu Abbas, mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain, bahwa Nabi melewati 2 kuburan. Disebutkan kuburannya kuburan 2 orang muslim. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, innahuma la yu'adiban fil kabir. Terangkan oleh Nabi bahwa 2 orang yang sekarang di kuburan itu dalam keadaan diadab. Ini poin pendalilannya, adabul qabr, adab. Dan keduanya diadab dalam keadaan dosa besar. Sebabnya disebutkan oleh Nabi kepada para sahabatnya, amal awal kana yamshi bin namimah. Adapun yang pertama dulu dia itu tukang mengadu domba. An-namimah definisinya adalah yang kulul khobar ila ghairihi lil ifsad. Dia menukilkan khobar kepada orang lain yang tujuannya untuk keburukan. Hanya sekedar menukil khobar, ini yang jadi masalah. Padahal khobar itu butuh diperiksa. Allah berfirman, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian khobar dari siapapun, tasabutlah. Maka harus diteliti. Jangan disebarkan, tapi teliti dulu benar atau tidak. Nah, di sini orang ini mendengar khabar bahwa katanya kepala pondok ini masuk kepada Partai Gerindra dengan alasan anaknya orang Gerindra di sini dan dia kenal dekat dan sering kesini ziarah dan seterusnya, dan memberikan bantuan misalnya, maka khalas dia mengumumkan, menyebarkan khabar yang tidak diperiksa. Maka kami ditelepon dari Medan, dari yang lainnya, benar apa Ustaz khabar itu? Saya bilang tidak ada kartu anggota sampai sekarang, bukan anggota dan sebagainya. Namun yang menjadi poin itulah namimah. Maknanya mendengar khabar disampaikan dengan tujuan fasad. Maka di sini dia masuk kepada ayat in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang khabar dari orang fasik, diteliti dulu. Dan yang kedua, dia bertanggung jawab kelak di hari akhirah dari pertanyaan Allah, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Allah berfirman, awas, hati-hati. Jangan langsung menyebarkan khabar. Periksa dulu. Karena pendengaran, penglihatan dan hati semua akan ditanya. Maka seorang namam dia naklul khabar li ajlil ifsad. Maka dia mendengar orang apa bicara begini, sampaikan, sebarkan di status. Ini melaksanakan demikian, ini melaksanakan demikian untuk tujuan keburukan. Maka di dalam hadis yang kita lewati, siapa sahabatnya? La yadkhulul jannah al-qattat. Hah? Hah? Wathani Hudzaifah faqat. Maka telah datang di riwayat Muslim yang datang dari 2 sahabat, la yadkhulul jannah al-qattat, dan di riwayat la yadkhulul jannah an-namam. Tidak akan masuk surga orang yang namam. Dan namam itu orang yang menyampaikan khabar tanpa diperiksa yang tujuannya untuk keburukan. Jadi senang dia mendengar khabar. Oh gitu ya? Wah, langsung status bikin, internet sebarkan, Facebook dan sebagainya. Maka
Ini yang diinginkan dengan an-namimah. Dan orang ini dulu bekerja seperti itu. Maka dia dulu namimah, menyebarkan khobar-khobar untuk tujuan keburukan kepada orang tersebut. Dan yang kedua, dosa besar ini. Dan yang kedua, karena lam yastanzih minal baul. Bahwa dulu dia jika kencing tidak cebok. Jadi buka sleting, selonjorkan. Selesai dilipat, tutup sleting. Tidak dicuci. Dan ini banyak dari orang awam. Allah, kita gimana gitu sama mereka. Di bandara bahkan, atau di mana saja, seperti itu. Hanya dengan tisu kalau dia punya. Dan yang di riwayat lain, kana lam yastatir minal baul. Dan ini pun orang awam, terutama yang musafir, maka tinggal minggirkan mobil, kemudian kencing di belakang mobil. Kelihatan dari arah sana, dari arah sini, yang jelas seperti itu. Maka ini pun tidak boleh. Maka di riwayat, dia tidak menyembunyikan diri saat buang air, kelihatan semuanya oleh orang-orang yang lain. Dan yang kedua, bisa jadi dia tidak cebok. Yang jelas ini dua orang yang diadab. Maka Nabi memotong pelepah kurma dan membelahnya dan menancapkan di satu kuburan dan satu lagi. Dan Nabi mengatakan, la'alla an yukhaffifa ma lam yaibasa. Semoga Allah memberikan keringanan dari adabnya selama belum kering. Maka lihat bagaimana adabul qabr. Jangan main-main. Sebelum masuk api neraka, jika dia penghuni api neraka, diadab dulu. Adapun kafir sudah jelas, seperti di ayat tadi, dan juga di hadis Ahlul Kulayb. Di saat Nabi mengatakan kepada mereka, Ahlul Kulayb adalah penduduk dari kuburan orang-orang kafir yang mati di perang Badar. Maka itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Ahlul Kulayb. Maka Nabi di hadis yang sahih dari Ibnu Umar berkata kepada orang-orang yang mati di Badr. Maka dikatakan, wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo? Apakah kamu telah merasakan sekarang adab Allah yang perih dan pedih di kuburan? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tatakallam billadzi la yantuk. Kamu berbicara dengan mayit yang tidak berbicara. Maka apa jawab Nabi? Ma antum bi asma minhum walakin ana asma'u. Maka kalian tidak akan mampu mendengar dari mereka. Namun Nabi mendengar apa jawaban mereka. Maka ini dari pendalilan mereka orang-orang yang dalam keadaan di adabul qabr. Kemudian disebutkan di matan yuqarinuhu, bahwa mayit itu ada di dalam kuburan itu yang mendampingi. Di sini pertanyaannya, siapa yang mendampingi? Maka yang mendampingi jelas al-amalus soleh. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas ibn Malik. Yatba'ul mayyit salasah. Yarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Bahwa yang mengikuti mayit itu ada 3. Jadi kalau ada yang meninggal, lihat, yang mengikutinya itu 3 tipe. Yatba'uhu salasah. Fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Kembali keduanya
dan satu tinggal bersamanya. Maka yang mendampingi mayit di saat diarah ke kuburan siapa? Pertama, keluarganya. Ahluhu. Ini kata Nabi, yang pertama keluarganya. Dan yang kedua, maluhu. Hartanya. Dan yang ketiga, amaluhu. Amalnya. Maka orang yang meninggal, jika antum melihat di saat diiringi, garis depan biasanya keluarga, istri, ataupun anak-anak, ataupun kakak, ataupun saudara, dan yang lainnya. Dan juga mobilnya, atau motornya dipakai oleh anak-anaknya, di belakang ambulans, kalau tidak punya mobil. Kalau punya mobil, di belakang dari mobilnya, anak-anaknya membawa motor hartanya. Kemudian amalan dia yang dibawa. Kemudian apa kata Nabi? Yarji'u itsnan. Dua tipe tidak setia. Meskipun dulunya berjanji setia. Pertama, keluarga. Maka seorang suami jika istrinya meninggal, atau seorang istri jika suaminya meninggal, maka dia tidak setia. Mana dulu janjinya si Butet kepada si Ucok, "Bang, I can live without you. Aku tidak akan pernah hidup tanpa dirimu, Bang. Engkau bagaikan oksigen untukku, Bang. Dan engkau ini bagaikan air bagiku, ikan koki." Ternyata gombal. Di saat suaminya si Ucok meninggal, maka si Butet orang pertama yang lari menuju rumah. Dan begitupun suami, jika meninggal istrinya, maka cari istri lagi. Seperti itu. Maka mana kesetiaan? Tidak ada. Maka tidak ada yang berkemah ataupun ikut masuk ke kuburan. "Bang, aku menemanimu 2 hari 3 hari di kuburan." Tidak ada. Atau berkemah di pinggir kuburan. Tidak ada. Maka disebutkan wayarji'u itsnan. Kembali 2 tipe. Ahluhu wa maluhu. Maka mobil Pajero-nya tidak bisa dimasukkan ke kuburan, sempit. Akhirnya dibawa ya, Pajero-nya ya cok. Yalah bawa. Dipakai sama istrinya, sama suami yang lain. Al-muhim, itulah keadaan mayit. Lalu siapa yang setia dengan mayit? Itulah sholat kalian sekarang, duduknya kalian di majelis ilmu, membaca Al-Quran, seperti kita sekarang mengajari manusia kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang akan setia. Lebih setia daripada si Butet ataupun si Ucok. Maka inilah dari keadaan siapa yang mengikuti. Kemudian bagaimana kedudukan amal-amal soleh ini di saat dia menunggu dan menanti. Telah datang hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Syekh kami Muqbil di Jami' Sahih. Hadisnya panjang namun ceritanya dahsyat. Kita ringkas, sanadnya sahih. Disebutkan inabna Adam idan qata'a min hayatih. Maka manusia jika dia itu telah expired, ja'a malakal maut, maka akan datang malaikatul maut. Ada 2 tipe di dalam hadis ini disebutkan, orang kafir musyrik dan seorang mukmin. Mana yang mau duluan? Kafir musyrik atau mukmin dulu? Kafir musyrik. Faja'a malaikatu bil masuh. Maka datang para malaikat dengan kafan. Dan mereka jauh menunggu sampai
datang malaikatul maut. Maka di saat datang malaikatul maut, semua malaikat-malaikat yang membawa masuh, membawa kain, itu berdekat kepada mayit setelah datang malaikatul maut. Apa yang didatangkan oleh malaikatul maut? Pencabut nyawa. Maka dia datang di atas kepala, faqala ukhruj ya ayyuhan nafsu al-khabithah. Keluarlah engkau wahai ruh yang buruk, busuk. Jadi orang-orang kafir itu ruhnya buruk, busuk. Maka dikeluarkan dari badannya dengan susah, seperti kail pancing yang banyak, yang kepalanya 7-8, kemudian dimasukkan misalnya kepada wall, kemudian ditarik, seperti itu. Maka itulah keadaan orang kafir, dicabut dengan paksa, dengan keras, tidak mau keluar karena akan menemui adab. Maka setelah dipaksa keluar, ukhruji ila sakhatillah, keluarlah kepada adab Allah. Maka di saat keluar, para malaikat langsung membungkus dengan kain masuh tadi. Kemudian dibawa ke langit. Semua yang dilewati akan mengutuk dan akan mengatakan kepada malaikat-malaikat, man hada ruh al-muntinah. Siapa ruh yang bau bangkai, bau-bau dan seterusnya. Maka yudkaru bi asma'ihi wa abaihi wa syuglihi wa laqabihi as-sayyi. Akan disebutkan dengan nama yang paling buruk dan laqab yang buruk dari pekerjaan dia. Maka misalnya dia kafir, musyrik, penyihir juga. Maka dia tukang teluh misalnya. Siapa? Semua malaikat bertanya, bau seperti ini, mayat siapa ini? Dia peneluh, tukang santet. Kemudian dia juga maling. Kemudian dia anaknya pelacur. Bapaknya demikian dan demikian. Semua disebutkan dan lakopnya disebutkan. Dia si demikian dan demikian. Semua yang bersifat buruk kepada dirinya disebutkan. Maka akhirnya dibawa ke langit ketujuh. Ke langit pertama. Yustaftahu walam yuftah. Maka diminta untuk dibuka, tidak mau membuka langit pertama. Fayurma ila al-ard. Maka dilemparkan ke tanah. Hadis ini panjang, kita singkat saja. Maka akhirnya sampai dia fi makanin syahid, di tempat yang kotor, tempat yang menjijikkan, mungkin di lumpur, terdampar ataupun dilempar dari langit itu jatuh mungkin di tong sampah atau apa saja yang menjijikkan. Kemudian kembali akhirnya ke kuburannya. Maka setelah sampai di kuburannya, bertemulah dia ke tempat kuburannya. Fayujalisanihi, datang dua malaikat dan mendudukkan dia. Maka dua malaikat ini ma'ruf akan menanyakan soal kubur. Maka di sini disebutkan di dalam matan bahwa di kuburan itu su'alun, ada su'al, dan juga al-amalu soleh yuqarinuhu, amal-amal soleh yang akan mendampinginya. Maka ditanya, man rabbuk, madinuk, wa man hada rajul alladhi bu'itsa fikum. Siapa Rabb kamu? Dikatakan ha la adri. Itu istilah Arab, kalau tidak bisa jawab ha la adri. Seperti itu. Maka dia akan menjawab aku tidak tahu. Semua pertanyaan tidak tahu. Maka di hadis disebutkan dihajar orang ini. Dan di hadis muttafaqun alaih lebih dahsyat dari Abi Hurairah, fayudrabu baina aini, di sini dipukul bimitraqatin min hadid, oleh malaikat dari palu besi yang keras. Fayasih,
maka orang ini menjerit dengan sekeras-kerasnya dari pukulan malaikat. Namun apa? Yasma'uhu kulla syai'il tsaqalain. Mendengar semua makhluk kecuali dua makhluk yang berat. Siapa? Al-jin wal ins. Itu dua makhluk yang berat. Gajah dengar gak? Berat loh. As-tsaqalain maknanya yang dua berat berakal. Jin dan manusia. Maka jin dan manusia tidak mendengar. Adapun semut, adapun ayam, adapun cacing, dia mendengar jeritan ini. Kenapa manusia tidak mendengar? Kalau manusia mendengar, terutama orang yang sebelahan kuburan rumahnya, banyak kuburan-kuburan di Bandung terutama kota besar, kuburan-kuburan ada di pinggir karena tanah mahal. Maka mereka akan masuk Islam semuanya dan akan bertobat di saat mengerikan. Maka astagfirullahaladzim, salat. Semua akan masuk Islam. Namun Allah menginginkan bahwa hidayah itu mahal, sehingga orang-orang yang di pinggir kuburan, dan kita tahu waktu kita di Bandung melewat kuburan, mereka Masya Allah musiknya sampai kepada ujung kuburan. Di pinggir kuburan nyetel musik, koplo, dangdut, itu sampai ke ujung kuburan. Kalau dia lihat mungkin pada joget. Orang-orang yang tidak sadar ini memahami seperti itu, kuburan hanya sekedar orang-orang yang biasa, dan mereka jalan-jalan di antara kuburan, mau ke kota ataupun mau kemana lewat jalan potong. Kalau melewati jalan yang resmi jauh, mendingan motong lewat kuburan, tik jalan kaki. Rame ibu-ibu, bapak-bapak lewat kuburan tanpa membuka alas kaki dan berjalan di atas kuburannya untuk memotong jalan. Al-muhim seperti itu nasib mereka. Coba mereka setiap hari mendengar ada orang baru kuburan menjerit, diadab oleh Allah, maka mereka akan bertaubat. Kemudian setelah itu datang suara, kadzaba abdi, bahwa hambaku telah berdusta, sampai mengatakan tidak tahu. Telah diutus Rasul, telah diutus semua dalil-dalil, telah ada Al-Quran Sunnah, karena dia gak mau belajar saja dan tidak mendapatkan hidayah, itu saja. Maka kadzaba abdi fafrisuhu minan nar wa dayyiqu qabrahu. Maka kata yang bersuara, dohirnya Allah, bahwa hambaku berdusta, maka dayyiq qabrahu, disempitkan kuburannya sampai saking sempitnya, fa tahtalifu adla'ahu, tulang iga ini patah. Maka antum lihat bagaimana kuburan di saat kita menguburkan luas, dia dibalikkan ke arah kiblat, luas, maka disempitkan kuburannya sampai tulang-tulang rusuk itu patah. Itu keadaan mereka. Fafrasuhu minan nar wa dakhalat min hamimiha wa samumiha. Maka bukakanlah hawa api neraka ke kuburannya, dan pakailah dia perkakas-perkakas api neraka. Maka disebutkan sampai memakai pakaian dari api neraka, dan hawa-hawa masuk dari neraka. Jadi kamarnya panas, air conditioner keluarnya panas, diberikan hawa panas. Kemudian setelah itu di ayat disebutkan yuraduna 'alaiha guduwan wa asyiya, ditampakkan kepadanya di petang dan di sore hari dan di pagi hari api neraka. Dan riwayat Ibnu Umar dan yang lainnya disebutkan, hada maq'aduka, ini adalah tempat kamu kelak. Jadi ditampakkan dan disebutkan ini tempat kamu kelak. Maka orang ini berteriak apa? Ya Rabb, la tuqimis sa'ah. Wahai Allah, jangan bangunkan hari kiamat. Begini aja lah.
lebih baik. Lihat, adab di kuburan itu mencerminkan di mana dia kelak. Sehingga orang-orang kafir musyrik dalam keadaan panas di kuburannya, dia mengatakan, ya Rabb la tuqimus sa'ah, menjerit, wahai Allah, jangan engkau bangunkan hari kiamat. Maka mereka ingin hari kiamat itu jangan dibangunkan atau nanti. Dan memang Allah berikan hari kiamat, Allahu a'lam kapan. Kemudian setelah itu, dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan kegelapan, dalam keadaan yang mengerikan, tiba-tiba ya'ti ilaihi rajulun qabihul mangdor muntinurih, tiba-tiba datang kepadanya seseorang yatba'uhu, selalu mengikuti di alam kuburnya itu. Dia duduk ikut duduk, dia berdiri ikut berdiri, dia tiduran ikut tiduran. Dalam keadaan qabihul mangdor, tampangnya sangat mengerikan, bagai monster atau bagaikan kuntilanak atau yang lainnya. Kemudian muntinuri, mending kalau tampangnya jelek bisa merem. Muntinuri, bau busuk. Udah tutup mata, tutup hidung, bau. Maka orang ini dikatakan oleh si yang diadab kubur ini, man anta, dihina, anta ladhi fi wajhika syarr, siapa kamu menguntit aku terus, tampangmu sudah jelek, bau, bla bla bla, dihina. Dia jawab dengan enak, siapa aku? Ana a'maluka syarr, kamu namimahnya dulu kepada kaum muslimin. Itulah aku. Kamu tidak melaksanakan demikian dan demikian. Itulah aku. Kalau dia kafir tentu kamu dulu kufur kepada Nabi Muhammad dan kepada ajaran Islam dan melaksanakan sihir dan melaksanakan kesyirikan. Semua itulah aku. Ana a'maluka syarr, aku adalah amal-amal keburukan kamu. Maka akhirnya orang ini terus diikuti dan diejek. Apa ejekannya? Absyir billadhi yasu'uka hada. Karena dia dihina dan dia menjawab, aku amal kamu yang buruk. Kemudian dia memutar balikan ucapan, absyir, selamat atas penderitaan kamu yang kamu rasakan karena dulu di dunia kamu demikian dan demikian. Sekarang terbayang bagaimana keadaan adab api neraka, adabul qabr, sudah menyusahkan. Apalagi dikuntit oleh amal buruk ini dan mengejek-ngejek terus. Absyir, selamat atas penderitaan yang kau terima. Maka seperti sekarang antum misalnya dalam keadaan qadar Allah jualan gak laku misalnya, gak untung tapi buntung, modal habis, laba gak ada, diketahui sama tetangga, gimana jualannya? Bangkrut, nggak ada. Syukurin lo, makanya gue dah kasih tahu jangan begitu dan seterusnya. Makin jengkel apa tidak? Begitupun di situ. Orang ini terus mengikuti absyir bila dia suka hada, maka selamat atas penderitaanmu dulu yang kamu lakukan di dunia. Akhirnya dia menjerit, ya Rabb la tuqimus sa'ah, wahai Allah janganlah engkau bangunkan hari kiamat. Kemudian berpindah kepada orang yang amal soleh, kaum muslimin lah, dan orang yang baik. Maka di saat expired didatangi oleh malaikat yang membawa al-masuh tadi, dan mereka dekat dan menunggu malaikatul maut. Kemudian datang malaikatul maut ke kepalanya dan mengatakan, ukhruji ila rahmatillah ya ayatuhan nafsul mu'minah. Wahai jiwa yang mukminah, keluarlah kepada ridha Allah. Lihat bedanya. Kalau tadi dikecam, keluar kepada kemarahan Allah. Wahai jiwa yang busuk, buruk. Ini wahai jiwa yang mukminah, jiwa yang beriman, jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Keluarlah kepada rahmat Allah.
Lihat seperti itu ucapannya dari malaikat. Maka dikeluarkan dengan penuh ketenangan, pelan-pelan dikeluarkan sampai dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tidak dicabut dengan keras, dengan pelan. Maka setelah itu langsung dipegang dan dibawa kepada langit. Maka di sini setiap mereka lewat kepada para malaikat yang ada di langit ditanya. Dan apa jawabannya? Disebutkan wa yudkaru bi akhyari asamihim. Maka di saat melewati langit, belum sampai langit ke pertama, man hada? Siapa mayit ini? Karena jiwanya sangat harum, ruhnya sangat harum. Semua malaikat-malaikat betah. Tidak seperti di saat lewat bawa udang busuk tadi. Maka semua orang jika ada yang lewat kemudian badannya bau seperti udang busuk, maka dia akan mau muntah, mengecewakan. Dan begitulah para malaikat. Di saat datang seorang yang baik, muslim dan beramal soleh, maka siapa mayat yang harum ini? Sama seperti tadi, dijawab dengan kebaikan. Dia namanya Muhammad, dia namanya Abdullah, Abdurrahman misalnya. Dia namanya yang baik. Kemudian apa? Sifat-sifatnya yang baik. Dia pengajar, dia hafal Al-Quran, dia. Semua lakob-lakob yang baik. Dia dermawan, dia alim, dia. Maka disebutkan dengan penuh kebaikan oleh malaikat. Maka tidaklah kecuali dipuji oleh malaikat-malaikat yang terlewati dengan harumnya dan nama-nama baiknya. Masya Allah, namanya fulan, anaknya fulan, dia bekerja demikian dan demikian dari amal-amal soleh sebagai dai, sebagai ini dan seterusnya. Sampai kepada langit yang pertama diminta untuk dibuka, fayuftah, maka silahkan masuk. Diminta kepada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke langit ketujuh. Kemudian setelah itu diperintahkan, setelah ke langit ketujuh, dohirnya di hadis seperti itu, maka kembalikan kepada kuburannya. Lihat, bukan dilempar. Kalau tadi dilempar di langit pertama tidak dibuka langit. Diperintahkan dohirnya oleh Allah lempar. Adapun ini naik terus, semua langit membuka. Sampai ke langit ketujuh, namun belum waktunya untuk masuk surga dan sebagainya, kembalikan. Dikembalikan dengan dibawa dan sampai kepada kuburannya. Tidak dilempar, ilang makanin syahid, tapi dibawa. Akhirnya sampai ke kuburannya sama kasusnya. Ditanya tentang pertanyaan yang tiga tadi. Man rabbuk wa madinuk wa man hada rajul alladhi bu'itsa fikum. Dan siapa yang diutus kepada kamu ini, nabi ini siapa? Dijawab, Rabbi Allah, Nabi Muhammad, dini Islam. Diserukan dari langit, qad sadaqa abdi. Diserukan dengan suara yang menggelegar. Seperti tadi orang-orang kafir musyrik, kadzaba abdi, telah berdusta hambaku. Di saat tidak bisa menjawab, maka di sini orang muslim ini bisa menjawab. Maka sadaqa abdi, telah benar. Lalu apa balasannya? Iftahulahu abwaban minal jannah wadkhulu min burdiha wa jamaliha wa frusuhu minal jannah wa wasi' qabrahu madda basari. Maka kata yang menyeru, luaskan kuburannya sejauh mata memandang. Maka kuburannya, kalau tadi orang kafir musyrik sempit sampai si tulang iga ini patah, maka
Maka orang yang mempunyai RSSSSSSSS itu lebih baik daripada orang kafir ini. Apa RSSSSS? Rumah sangat sederhana sekali, selonjor saja susah. Jadi nggak bisa selonjor. Nah, itu lebih baik daripada di hari akhirat kelak. Saking sempitnya, tulang-tulang iga patah. Namun seorang muslim maka dibentangkan sejauh mata memandang kuburannya. Kemudian fafrisuhu minal jannah waftah lahu abwaban minal jannah. Maka masuk hawa yang dingin, yang sejuk dan menyegarkan, dan disebutkan mempunyai perkakas-perkakas dari surga. Meskipun bukan dari yang di surga, hanya sekedarnya. Kemudian setelah itu orang ini seperti tadi, ya'tihi rajulun husnul wajah tibur rih, didatangi oleh seseorang yang wajahnya tampan, baik, dan baunya harum, mempunyai kewangian. Jadi tampangnya cakep, kemudian wangi, kemudian mengikuti dia terus. Dan tidak cukup dengan itu, dia selalu berucap ucapan yang baik. Congratulations, abshir billadhi yasurruka hada. Congratulations, selamat atas kesuksesan kamu. Kamu telah mendapatkan apa yang kamu dulu usahakan. Barang siapa yang menabur angin, dia menuai badai, bagi orang yang kafir tadi. Adapun kamu menabur dari biji padi, maka tumbuh padi dan kamu bisa memanennya dengan baik. Maka di sini orang ini membuat kaget dari orang yang masuk kuburan tadi. Maka dikatakan, man anta, dipuji. Anta ladzi fi wajhikal khair. Siapa kamu yang wajahmu tampan dan baumu harum? Dipuji. Karena dia memuji juga, selamat atas kesuksesan. Kamu tahu siapa aku? Ana a'malukal khair. Aku adalah sholatmu, menuntut ilmumu, menghafal Al-Quran, berdakwah, bla bla bla. Semua amalan-amalan soleh kamu, inilah aku. Kemudian setelah itu ditampakkan oleh Allah seperti hadis Ibnu Umar, surga. Kan dan dikatakan, hada maq'aduka mustaqbalan. Ini adalah tempat kamu kelak menjerit orang ini. Jadi menjerit juga dia, orang muslim ini. Apa jeritanya tadi? Ya Rabb aqimis sa'ah al-an. Wahai Allah, now open the paradise. Wahai Allah, bukalah pintu surga sekarang, aku pingin masuk surga now, sekarang. Karena ditampakkan surga. Jadi sama-sama menjerit. Orang-orang yang kafir musyrik menjerit takut kepada neraka, adabun syadid, asyadul adab, disebutkan di Al-Quran, akan masuk kepada asyadul adab, wahai alu Fir'aun. Maka daripada masuk kepada adab yang lebih perih, mendingan di kuburan. Jadi bilang, teriak, la tuqimus sa'ah, jangan engkau bangkitkan hari kebangkitan, hari kiamat. Namun orang muslim menjerit, kenapa? Sudah tidak sabar dengan surga yang ada di depannya. Seperti nanti misalnya Yusa Nodor mau nikah, kata bapaknya si perempuan, sebulan lagi ya, uridal an, pingin sekarang misalnya. Itu hanya sekedar nador. Ini melihat surga setiap pagi, setiap sore. Siapa yang gak akan menjerit melihat keindahan dan seterusnya? Ya Yusa nanti akan bilang, mau sekarang, sebulan lagi lama. Al-muhim sudah ada. Sudah. Maka di sini disebutkan di dalam matan bahwa di hari kiamat kelak akan diikuti
dengan amal-amal soleh orang-orang yang masuk ke kuburannya. Kemudian disebutkan walikulli hayyin akilin fi qabrihi, dan itu semua untuk orang-orang yang hayyin, akilin sifat untuk hayyin, dan itu untuk orang-orang makhluk hidup yang berakal di kuburannya. Maka ucapan Syekhul Islam di sini itu bagi orang-orang yang hidup berakal, maka keluar dari sini hayyun wala yaqin. Orang-orang atau bagaimana? Maka di sini maknanya para binatang. Maka para binatang di sini tidak akan mendapatkan adabul qabr. Walikulli hayyin akilin fi qabrihi. Maka hanya untuk orang-orang yang berakal di kuburannya, keluar dari ini adalah mereka para binatang. Lalu bagaimana para binatang? Para binatang disebutkan hanya di antara mereka saling berbalas-balasan, kemudian disuruh menjadi turab. Tidak ada bagi mereka adabul qabr, nikmatul qabr, dan masuk surga dan neraka tidak ada. Seperti yang antum hafal di surat An-Naba. Inna andarnakum adaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka pada saat itu, setelah api neraka dibukakan dan manusia semuanya dalam keadaan ketakutan, yaqulu al-kafir, berkata orang-orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Oh, seandainya aku ini dijadikan menjadi turab, dijadikan menjadi tanah. Ini isyarah kepada binatang-binatang yang tidak berakal, maka bagi mereka diadakan kisos di antara mereka, kemudian kembali menjadi tanah. Maka orang-orang kafir ingin kembali kepada tanah, tidak diikob di api neraka. Dan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ayat tadi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'duna al-huquqa la tu'adduna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syatin al-jalha minasyah al-qarna. Maknanya, kata Nabi, maka pada saat itu untuk semua hak-hak itu akan dibangun, terutama bagi para binatang. Maka mereka akan mengkisos. Yang mempunyai tanduk menanduk dulu saudaranya sampai mati, maka akan menanduk lagi. Dan setelah itu selesai perhitungan, kedoliman telah dibayar. Misalnya si Tailong mencakar teman kita yang baru datang Himalaya, kemudian akan diiqab. Setelah itu kullukum sirtum turaba, semuanya kalian akan menjadi turab. Sudah habis. Maka ini makna dari ucapan penulis walikulli hayyin akilin fi qabrihi. Adapun untuk yang tidak berakal, maka tidak ada adabul qabr, tidak ada adab di hari akhirat. Yang ada kisos, bagaimana mereka dulu mendolimi sesama mereka sampai mati, menerkam atau yang lainnya, maka akan diterkamkan. Dan setelah selesai penghisaban, sudah selesai, dikembalikan kepada turab. Maka orang-orang kafir melihat pemandangan seperti ini, ya laitani kuntu turaba. Oh, seandainya aku pun dijadikan seperti mereka, dikembalikan kepada debu. Lalu dulu perbuatanmu mana? Kufur kepada Allah, melaksanakan kesyirikan kepada Allah, bahkan mendolimi kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Maka sekarang kamu ingin menjadi turab, ingin menjadi debu? Tidak. Maka inilah dari pelajaran yang bisa kita berikan tentang nikmatul qabr dan adabul qabr.